Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, dan ibadahnya semakin nikmat. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya akan membuat kue talam. Nah, kue talam ini beda dari yang biasanya karena kita tidak menggunakan tepung, tidak menggunakan gula, dan menggunakan santan. Jadi saya beri nama resep 3 varian kue talam tanpa tepung, tanpa gula, tanpa santan untuk yang sedang diet ataupun yang sedang menjalani hidup sehat. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue talam ini, yang pertama ada singkong. Ini singkong 200 gram. Berikutnya di sini ada labu. Ini labu kuning yang sudah saya parut. Ini 100 gram. Ini sama, singkongnya juga sudah saya parut. Terus di sebelah sini ada 5 buah pisang emas yang sudah matang. Terus di sebelah sini ada ubi orange. Ini 100 gram. Di sebelah sini ada bubuk coklat murni 1 sendok makan. Dan yang terakhir ini selai kurma 3 sendok makan. Nah, silahkan teman-teman screenshot dulu bahan-bahan kue talamnya. Cara membuatnya yang pertama, nah karena ini ada 3 varian, nanti kita masaknya berbarengan semuanya. Jadi yang ubi kuning sama singkong ada 2 metode. Jadi makanya yang labu kuningnya saya sisihkan dulu. Cara membuatnya yang pertama kita akan haluskan dulu pisang emasnya. Ini 5 buah pisang emas yang sudah saya haluskan. Sekarang akan saya campur dengan ubi orange. Ini ubi orange yang sudah diparut. Kita masukkan ke dalam pisang. Lalu saya akan tambahkan 1 sendok makan selai kurma. Nah, sekarang kita aduk. Ini kita aduk sampai semuanya merata. Ubi jalar oren dan pisangnya ini sebagai varian pertama sudah saya aduk rata dan kita sisihkan. Sekarang kita akan persiapkan variasi yang kedua. Sekarang kita akan persiapkan varian yang kedua. Jadi tadi di awal sudah saya jelaskan yang bahan-bahan. Bahan-bahan yang singkongnya ada 200 gram. Jadi 100 gramnya untuk atasannya nantinya dan 100 gramnya ini untuk varian juga. Variannya ini saya akan campurkan dengan coklat. Jadi kita siapkan dulu pasta coklatnya. Ini ada coklat dan selai kurma. Jadi selai kurmanya saya masukkan ke dalam coklat ini. Ini kita coba dulu dengan 1 sendok makan. Lalu kita tuang air panas. Ini air panas secukupnya untuk membuat pasta coklat. Nah, ini kita aduk-aduk sampai coklatnya menjadi pasta. Nah, ini pasta coklatnya sudah siap, sudah manis. Jadi koreksi rasa aja kalau misalnya udah manis, nggak usah ditambah lagi. Sekarang saya akan tambahkan dulu ini selai kurma ke dalam singkongnya. Ini setengah sendok selai kurma akan saya aduk ke dalam singkong. Ini kita aduk-aduk dulu sampai rata. Karena kalau singkong ini nggak terlalu manis, makanya saya tambahkan setengah sendok makan selai kurma. Selai kurma dan singkongnya sudah saya campur rata. Sekarang kita akan tambahkan pasta coklat yang tadi sudah kita aduk-aduk. Jadi pastanya jangan terlalu
encer, jadi kental aja gini. Nah, ini kita aduk lagi sampai singkongnya berwarna coklat. Nah, ini adonan untuk varian yang kedua sudah siap, singkong dan coklat. Sekarang kita sisihkan dulu. Kita akan mempersiapkan bahan yang ketiga. Varian yang ketiga ini yaitu labu. Nah, labunya yang sudah diparut sekarang akan saya beri setengah sendok teh selai kurma yang tadi sisa dari adonan sebelumnya, setengah sendok teh aja. Kita aduk-aduk ke dalam labunya. Ini sampai merata. Ketiga adonan varian yang berbeda-beda dari kue talamnya sudah kita persiapkan. Sekarang akan kita tata di loyang. Jadi saya menggunakan loyang yang berbentuk mawar seperti ini. Saya punya 3 warna, ada hijau, pink, dan oranye. Jadi biar gampang, yang oranye saya akan isi dengan ubi orange, yang pink saya isi dengan coklat, yang hijau saya akan isi dengan labu. Yang pertama kita isi adalah singkong yang masih berwarna putih. Makanya tadi singkongnya ini 200 gram. 100 gramnya untuk isian di bawah, tapi pada saat jadi nanti dia sebagai atasan yang berwarna putih. Biasanya kalau kue talam itu yang atasan putihnya menggunakan santan. Nah, kita tidak menggunakan santan, tapi hanya menggunakan singkong parut saja. Sekarang kita akan isi dulu ke dalam loyang. Nah, kita padatkan yang bunga bagian bunganya saja, jadi yang berwarna putih. Nah, jadi semua bagian bawahnya kita isi dengan warna putih seperti ini dari singkong. Nah, di atasnya karena ini tadi warna oranye, berarti saya akan isi dengan ubi oranye setengahnya. Gitu ya. Kita ulangi proses ini sampai semua adonan selesai. Ini singkongnya sudah saya masukkan semuanya ke dalam loyang dengan warna-warni ini. Nah, setelah saya ratakan, saya tusuk-tusuk dengan garpu supaya nanti adonan yang kedua ini masuk ke dalam sela-sela yang saya beri lubang dengan garpu tadi. Oke, sesuai dengan yang pertama tadi saya sampaikan, warna oranye ini berarti kita akan beri warna oranye di atasnya. Ini saya contohkan yang warna oranye aja satu. Saya ambil adonan yang warna oranye, kita masukkan di atas ini. Ini sambil dirapatkan. Nah, kita akan ulangi semuanya. Ini yang oranye, ubi oranye. Yang hijau kita pakai labu, dan yang pink kita beri adonan yang berwarna coklat. Kita ulangi semua sampai semua adonannya sudah ada 2 adonan gitu ya. Nah, ini semua adonannya sudah masuk ke dalam loyang. Sekarang kita akan kukus di kukusan selama 30 menit. Pastikan sebelum mengukus itu kukusannya sudah mendidih, baru kita masukkan adonan ini. Air di kukusannya sudah mendidih. Sekarang saya masukkan ke dalam kukusan. Nah, kalau sudah kita tutup, tutupnya diikat dengan kain juga supaya nggak menetes uap dari kukusannya. Kue talamnya sudah kita kukus selama 30 menit dan sudah matang. Tadi sebelum saya keluarkan atau matikan kompornya sudah saya tes tusuk dulu. Nah, di sini ada contoh salah satu yang udah saya tes tusuk. Nah, ini pakai lidi ya. Tadi saya udah tusuk pakai lidi jadi udah matang. Makanya saya matikan kompornya dan saya keluarkan. Sekarang saya tunggu dulu sampai dingin untuk bisa kita keluarkan dari loyang. Resep 3 varian kue talamnya sudah masak, sudah bisa dinikmati. Ini setelah saya tunggu sampai dingin, jadi baru bisa kita keluarkan dari loyangnya. Kalau teman-teman mungkin tidak mau menunggu lama, boleh di loyangnya ditambahkan minyak VCO supaya pada saat kita keluarkan itu lebih mudah. Kalau ini tidak pakai minyak VCO, bisa dikeluarkan tapi dengan syarat harus tunggu sampai
benar-benar dingin. Kita bisa nikmati tanpa tepung, tanpa gula, tanpa santan yang biasanya kue ini ada santan untuk di atasnya ini. Nah, kali ini kita tidak menggunakan sedikit pun santan. Nah, jadi teksturnya seperti ini. Dia kenyal-kenyal, gitu ya, utuh. Nah, kalau misalnya dia sudah benar-benar kering, jadi udah utuh pada saat kita keluarkan lebih enak dari loyang. Saya coba dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba yang varian coklat. Jadi ini rasanya sangat enak dari ubi dan coklat, ada aroma coklat dan rasa coklat, manis juga dari kurma. Terus ini nyatu antara atas dan bawahnya. Nah, sedangkan yang ubi oren ini ubi oren dan pisang, teksturnya seperti ini juga nyatu. Cuman dari sisi yang labu ini agak sedikit lunak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang labu, biar nggak terlalu lunak, boleh diperas dulu labunya biar nggak terlalu lunak ya pada saat nanti sudah matang. Jadi bisa bertekstur keras seperti ini juga. Semuanya enak, yang coklat enak, yang ubi oren enak, dan labunya juga enak. Semoga menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.